wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati. Saya dari kelas manajemen 02 pagi, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan apa itu riba. Riba adalah salah satu praktik yang dilarang keras dalam ajaran Islam. Secara bahasa, riba berarti bertambah atau berkembang. Namun dalam konteks syariah, riba merujuk pada setiap tambahan atau keuntungan yang diperoleh secara tidak adil atau berlebihan dalam transaksi keuangan, terutama dalam pinjaman. Praktik ini dianggap zalim karena melibatkan pemanfaatan dari kesulitan atau kebutuhan orang lain dengan mengenakan bunga atau keuntungan tambahan. Yang berikutnya itu definisi riba dalam Islam. Dalam istilah syariah, riba adalah tambahan yang diambil dari transaksi utang piutang atau jual beli baik secara tidak adil. Secara umum, riba didefinisikan sebagai setiap kelebihan yang disyariatkan atau diterima tanpa ada nilai tukar yang setara atau tanpa ada pekerjaan yang nyata dilakukan. Islam sangat menekankan praktik ini karena dianggap mengeksploitasi pihak yang lemah, khususnya mereka yang dalam situasi ekonomi sulit dan membutuhkan pinjaman. Riba sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu riba fadl. Riba fadl adalah tambahan yang diambil dalam pertukaran barang jenis secara tidak setara, misalnya dalam pertukaran komoditas ribawi seperti emas, perak, gandum, atau garam. Yang kedua itu riba nasi'ah, tambahan yang diambil karena adanya penundaan pembayaran dalam transaksi atau utang piutang. Ini merupakan bentuk riba yang lebih umum dijumpai, di mana bunga dibebankan pada pinjaman uang jika pembayaran ditunda melalui waktu yang disepakati. Berikutnya adapun dampak negatif dari riba. Riba merusak tatanan ekonomi dan sosial dan menyebabkan ketidakadilan serta memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Orang yang memiliki kekayaan besar cenderung bisa memanfaatkan orang-orang yang membutuhkan melalui riba. Pada akhirnya, sistem ekonomi mengandung riba akan menciptakan ketidakstabilan karena kekayaan hanya berputar di kalangan tertentu. Dari sudut pandang moral, riba dianggap sebagai tindakan yang merusak hubungan sosial. Islam menekankan keadilan, kebersamaan, dan persatuan dalam bermuamalah. Riba bertentangan dengan nilai-nilai tersebut karena membebani pihak yang lemah dan rentan. Adapun hadis tentang riba, selain dilarang dalam Al-Quran, praktik riba juga diharamkan melalui berbagai hadis Rasulullah SAW. Berikut adalah beberapa hadis penting yang menjelaskan mengenai riba. Hadis ini berisi an Jabir qala la anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhila al-riba wa mukillahu wa katibahu wa syahidihi wa qalla, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, orang-orang yang memberikan penulisannya, dan dua saksinya, dan beliau berkata mereka semua itu sama. Hadis riwayat Muslim 1598. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak hanya pemakan riba yang dilaknat, tetapi semua pihak yang terlibat dalam transaksi riba, termasuk orang yang memberikan riba, yang mencatat transaksi, dan saksi-saksi dalam transaksi tersebut. Dapat kita kesimpulkan, larangan riba dalam Islam bertujuan untuk menjaga keadilan,
menghindari eksploitasi, dan menjaga kestabilan ekonomi serta sosial. Islam menganjurkan umatnya untuk menjalankan transaksi keuangan berdasarkan prinsip keadilan dan saling menguntungkan, seperti melalui perdagangan yang sah dan kerjasama bisnis yang halal. Dengan menjauhi riba, umat Islam diharapkan dapat membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan sosial, serta memperoleh berkah dalam harta dan kehidupannya. Segitu saja penyampaian tentang riba. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.